Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan peran zakat dalam menyejahterakan masyarakat. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Secara hukum, keberadaan zakat diatur dalam UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut, pemerintah telah memfasilitasi melalui Basnas dan Basda yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, konsep dan makna kesejahteraan dalam Islam. Al-Quran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4 yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran ada 3, yaitu menyembah Tuhan, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan. Yang kedua, hilangnya rasa lapar atau terpenuhinya konsep kesejahteraan dalam Islam, kebutuhan konsumsi. Dan yang terakhir, yaitu hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Perkenalkan, nama saya Ajeng Lela Puspita, NIM 12405193109. Saya menjelaskan permasalahan terkait peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Yang pertama, pengaruh zakat terhadap kemiskinan. Jika di Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia, harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pengabdian potensi zakat. Potensi ini tentu saja dianggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi memiliki pengelolaan dan mekanisme yang dapat dan mempunyai hasil yang baik. Potensi zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Kata lain dari zakat, di mana harta atau zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dibiasakan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Karilina. Saya dari kelas MBS 3C dengan NIM 131. Saya di sini akan menjelaskan tentang hal penting terkait tema, yaitu yang pertama, dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dari Al-Quran dan kedua Al-Hadis. Yang pertama di Al-Quran seperti salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat, yaitu di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang memiliki arti, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua dengan berjamaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua adalah Al-Hadis. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, di mana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan dalam Al-Quran sudah banyak menerangkan tentang sholat yang selalu dibarengi dengan zakat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa demi Allah akan kuperangi orang-orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Yang kedua adalah peranan lembaga zakat.
Lembaga zakat merupakan sebuah badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, dengan diproses sesuai kaidah Islam yang berlaku. Lembaga zakat membantu pendistribusian kekayaan di antara masyarakat untuk membantu orang-orang yang sekiranya belum mampu. Oleh karena itu, memberikan zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat manusia terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Penyaluran dan pendistribusian zakat oleh lembaga zakat yang dilakukan secara merata dan adil memberikan dampak yang positif dalam perkembangan ekonomi di dalam masyarakat. Nah, pembahasan di bab yang kedua. Yang A, teori relevan. Apa sih teori relevan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Nah, misalkan perilaku dan tindakan yang secara holistik. Nah, adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan studi kasus. Apa sih pendekatan studi kasus? Nah, pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci dan memiliki pengambilan sampel data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya pengumpulan data-data di lapangan. Nah, sedangkan instrumen pengumpul data yang lainnya selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu yang berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun juga berfungsi sebagai instrumen pendukung. Nah, oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang sedang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informasi atau sumber data lainnya. Nah, di sini sangat mutlak diperlakukan. Nah, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, apa sih data primer itu? Data primer adalah sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan. Yang kedua adalah data sekunder. Apa sih data sekunder itu? Nah, data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berbentuk seperti laporan dan seterusnya. Nah, sumber data sekunder berasal dari setiap bahan tertulis yang berupa buku-buku dari tulisan yang berkaitan dengan zakat. Nah, sedangkan teknik pengumpulan data lainnya adalah menggunakan dua cara, yaitu yang pertama sebagai cara wawancara atau interview. Yang kedua menggunakan cara observasi atau pengamatan. Lalu yang kedua, yang B, hasil diskusi kelompok mengenai teori. Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika menentang penjajahan Barat dahulu. Zakat terutama bagian sabilillahnya yang merupakan sumber dana perjuangan. Nah, setelah mengetahui hal ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk melemahkan dana kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan priai pribumi untuk
ikut serta melaksanakan zakat. Nah, sehingga pelaksanaan zakat ini mengalami hambatan. Di zaman sekarang, zakat menjadi salah satu alat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Nah, ditinjau dari penelitian sudah cukup memumpuni sebagai dasar acuan metodologi penelitian. Data yang diambil dari lapangan cukup jelas, akan tetapi lebih jelasnya lagi dipublikasikan sebagai laporan keuangan dan catatan penyaluran zakat. Analisis data menggunakan metode triangulasi sudah cocok karena yang menggantikan sesuatu di luar tata cara penulisan sistematis, jelas, dan padat. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan cara yang tepat, dengan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaannya tepat sesuai sasaran yang sudah ditetapkan di awal. Untuk yang terakhir, detail pembahasan penting dapat kita simpulkan dari jumlah total penduduk miskin di Tulungagung pada data tahun 2019 besar 9,4%, dengan total masyarakat sebesar 93.600 orang. Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah Tulungagung dalam membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan adalah dengan cara memberikan santunan kepada orang jompo, orang gharim, fisabilillah maupun jangkauannya belum begitu banyak dan dengan kebatasan dana, namun menurut penulis ini sedikit mengurangi kemiskinan meskipun hanya sekitar 0,01% dari total penduduk miskin yang ada di Tulungagung. Melihat kinerja lembaga amil dalam negeri, jumlah studi telah menunjukkan efek positif dari program distribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan. Kesadaran masyarakat dan keyakinan dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat telah meningkat dari waktu ke waktu. Ini harus dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan potensi zakat yang setinggi 3,40% dari PDB nasional. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kemiskinan itu bisa dibuat menurun bila distribusi zakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, desain kebijakan yang komprehensif sangat diperlukan. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat selain karena pemahaman fikih klasik bahwa zakat lebih afdol ketika disalurkan langsung secara individu kepada mustahik, juga karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel, terutama yang dikelola pemerintah, sehingga menjadikan masyarakat lebih senang mendistribusikan zakat secara individu. Sumber daya manusia pengelola zakat yang kurang profesional atau tidak kompeten ini dikarenakan dipilih berdasarkan pertemanan atau biasa disebut dengan kolusi. Dalam pengamatan terhadap beberapa lembaga zakat, terutama yang dikelola pemerintah, terlihat lemahnya aspek profesionalitas pengelola zakat. Selama ini, rekrutmen pengelola zakat diserahkan kepada Kementerian Agama yang kemudian disahkan oleh Presiden ataupun Gubernur ataupun Bupati maupun Camat. Pola rekrutmen semacam ini merupakan pola tertutup, sehingga mengurangi peluang kompetitif. Para pengelola zakat direkrut dari pejabat atau mantan pejabat
dan kemudian sebagai pengurus zakat diangkat atau dipilih berdasarkan pertemanan atau kolusi. Rekrutmen semacam ini bukanlah sesuatu yang jelek karena pengalaman yang dimiliki akan memberikan nilai tambah dalam pengelolaan zakat. Akan tetapi, problem keseriusan dan energisitas nampaknya menjadi kendala yang cukup serius. Pengelolaan zakat pada masa sekarang ini memerlukan keseriusan yang sangat tinggi dan energi yang sangat besar. Melihat berbagai permasalahan zakat di atas, maka reorientasi zakat menjadi penting dilakukan agar potensi zakat dapat digali secara optimal dan berdampak bagi pengentasan kemiskinan.